Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak, izin Pak menyesuaikan. Perkenalkan, nama saya Desi Amelia dari 10 IPA 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang perjanjian Giyanti bukan siasat POC untuk memecah belah Mataram. Perjanjian Giyanti dalam bahasa Jawa yaitu Prajanjen Injanti, sedangkan dalam bahasa Belanda yaitu Verdrag van Gijanti. Perjanjian Giyanti adalah sebuah perjanjian antara VOC, pihak Kesultanan Mataram yang diwakili oleh Pakubuwana III dan Pangeran Mangkubumi. Perjanjian tersebut secara resmi membagi kekuasaan Mataram kepada Pakubuwana III dan Pangeran Mangkubumi. Setelah perjanjian damai ditandatangani, Pangeran Mangkubumi kemudian ikut dalam memerangi kelompok Pangeran Sambernyawa. Kemudian juga akan menandatangani perjanjian damai dalam perjanjian selanjutnya, yaitu Perjanjian Salatiga. Nama Giyanti diambil dari lokasi penandatanganan perjanjian di Desa Janti. Dalam ejaan Van Ophuijsen menjadi Gijanti. Kini terletak di Dusun Kerten, Desa Janti Harjo, Karanganyar, Jawa Tengah. Perjanjian ini merupakan hasil utama dari Perang Tahta Jawa ketiga pada tahun 1749 sampai dengan 1757. Pakubuwana II, Susuhunan Mataram, telah mendukung pemberontakan Tionghoa melawan Belanda pada tahun 1743 sebagai pembayaran untuk pemulihan kekuasaannya. Sunan menyerahkan pantai utara Jawa dan Madura kepada perusahaan Hindia Timur Belanda, yaitu yang disebut dengan VOC. Pakubuwana III didukung kompeni menggantikan tahta setelah wafatnya Pakubuwana II. Namun, ia harus menghadapi saingan ayahnya, Pangeran Sambernyawa, yang pernah menduduki suatu daerah bernama Sukawati, sekarang Sragen. Tahun 1749, Pangeran Mangkubumi, adik Pakubuwana II, yang tidak puas dengan kedudukannya yang lebih rendah, bergabung dengan Pangeran Sambernyawa dalam menentang Pakubuwana III. VOC mengirim pasukan untuk membantu Pakubuwana III, tetapi pemberontakan terus berlanjut. Baru pada tahun 1755, Pangeran Mangkubumi melepaskan diri dari Pangeran Sambernyawa dan menerima tawaran perdamaian di Giyanti yang membagi Mataram menjadi dua bagian. Pangeran Sambernyawa baru menandatangani perjanjian dengan VOC pada tahun 1757 melalui Perjanjian Salatiga yang memberinya hak untuk memiliki bagian dari timur Mataram. Catatan harian Nicholas Harting, Gubernur Jenderal VOC untuk Jawa Utara, pada tanggal 10 September 1754 ia berangkat dari Semarang untuk menemui Pangeran Mangkubumi. Pertemuan dengan Pangeran Mangkubumi sendiri baru terlaksana pada tanggal 22 September 1754. Pada hari berikutnya diadakan perundingan tertutup yang hanya dihadiri oleh beberapa orang. Mangkubumi didampingi oleh Pangeran Natakusuma dan Tumenggung Ronggo. Harting sendiri didampingi oleh Breton, Kapten C. Dongkel, dan sekretarisnya Wepokens. Adapun yang menjadi juru bahasa adalah Pendeta Bastani. Pada pembicaraan pertama mengenai pembagian Mataram, Harting menyatakan keberatan karena tidak mungkin ada dua pemimpin dalam satu kerajaan. Harting menyatakan bahwa di Cirebon ada lebih dari satu sultan. Harting pun menawarkan Mataram sebelah timur yang ditolak oleh Mangkubumi. Perundingan berjalan kurang lancar karena masih ada kecurigaan di antara mereka. Setelah bersumpah untuk tidak saling melanggar janji, maka pembicaraan dapat berjalan lancar. Harting kembali mengusulkan agar Mangkubumi tidak menggunakan gelar Susuhunan dan menentukan daerah mana saja yang akan dia kuasai. Mangkubumi keberatan melepas gelar Susuhunan karena rakyat telah mengakuinya sebagai Susuhunan sejak 5 tahun sebelumnya. Pangeran Mangkubumi diangkat sebagai Susuhunan di daerah Kabanaran ketika Pakubuwana II wafat, bersamaan saat VOC melantik Adipati Anom menjadi Pakubuwana III. Perundingan terpaksa dihentikan dan diteruskan keesokan harinya. Tanggal 23 September 1754 akhirnya tercapai nota kesepahaman bahwa Pangeran Mangkubumi akan memakai gelar Sultan dan mendapatkan setengah bagian kesultanan. Daerah pantai utara Jawa atau daerah pesisiran yang telah diserahkan kepada VOC tetap dikuasai oleh VOC dan setengah bagian ganti rugi atas penguasaan tersebut. Selain itu, Mangkubumi juga akan memperoleh setengah pusaka-pusaka istana. Nota kesepahaman tersebut kemudian disampaikan kepada Pakubuwana III. Pada tanggal 4 November 1754, Pakubuwana III menyampaikan surat kepada Gubernur Jenderal VOC, Jacob Mosel, mengenai persetujuannya terhadap hasil perundingan antara Harting dan Pangeran Mangkubumi. Berdasarkan perundingan yang dilakukan pada tanggal 22-23 September 1754,
dan surat persetujuan Pakubuwono III, maka pada tanggal 13 Februari 1755 ditandatanganilah Perjanjian di Giyanti. Secara garis besar, isi Perjanjian Giyanti adalah membagi Mataram menjadi dua bagian. Sebelumnya, Keraton Surakarta telah berdiri terlebih dahulu pada kurun waktu kekuasaan Pakubuwono II sebagai calon pengganti Keraton Kartasura yang hancur lantaran serangan orang-orang Tionghoa di bawah kepemimpinan Amangkurat V. Perjanjian Giyanti memuat 10 pasal, antara lain Pasal 1, Sunting Pangeran Mangkubumi diangkat sebagai Sultan Hamengkubuwono Senopati ing Alaga Abdurrahman Sayyidin Panatagama Khalifatullah di atas separuh dari Kesultanan Mataram yang diberikan beliau dengan hak turun-temurun pada pewarisnya. Dalam hal ini, Pangeran Adipati Anom, bendera Radin Mas Sundara. Kedua, Sunting akan senantiasa diusahakan adanya kerjasama antara rakyat yang berada di bawah kekuasaan VOC dengan rakyat kesultanan. Ketiga, Sunting sebelum Pepatih Dalem dan para bupati mulai melaksanakan tugasnya masing-masing. Mereka harus melakukan sumpah setia pada VOC di tangan gubernur. Bupati Dalem adalah pemegang kekuasaan eksekutif sehari-hari dengan persetujuan dari residen atau gubernur. 4. Sunting dari Sultan tidak akan mengangkat atau memberhentikan Bupati dalam Bupati sebelum mendapatkan persetujuan dari VOC. 5. Sunting Sri Sultan akan mengampuni Bupati yang memihak VOC dalam peperangan. 6. Sunting Sri Sultan tidak akan menuntut haknya atas Pulau Madura dan daerah-daerah pesisiran yang telah diserahkan oleh Sri Susuhunan Pakubuwono III kepada VOC dan kontraknya tertanggal 18 Mei 1746. Sebaliknya, VOC akan memberi ganti rugi kepada Sri Sultan sebesar 10.000 ril tiap tahunnya. 7. Sunting Sri Sultan akan memberi bantuan kepada Sri Susuhunan Pakubuwono III sewaktu-waktu jika diperlukan. Pasal 8. Sunting Sri Sultan berjanji akan menjual bahan-bahan makanan dengan harga tertentu kepada VOC. Berjanji akan menaati segala macam perjanjian yang pernah diadakan antara penguasa Mataram terdahulu dengan VOC, khususnya perjanjian-perjanjian yang dilakukan pada tahun 1705, 1733, 1743, 1746, dan 1749. Penutup, Sunting berjanji ini dari pihak VOC ditandatangani oleh N. Harting, W.H. van Assenberg, J. Justin Marder, C. Dolken, dan W. Focus berjanji Giyanti belum mengakhiri konflik yang sedang terjadi karena dalam perjanjian ini kelompok Pangeran Sambernyawa tidak diikutsertakan. Yang diketahui dalam perjanjian Giyanti, Pangeran Sambernyawa adalah rival Pangeran Mangkubumi untuk menjadi penguasa Mataram. Perjanjian Giyanti merupakan bentuk persengkokolan untuk mengalahkan pemberontakan yaitu Pangeran Sambernyawa. Karena itu, perjanjian Giyanti dilaksanakan dengan tujuan membangun aliansi kekuatan baru untuk menumpas pemberontakan dan mengurangi kekuatan pemberontakan dengan menggandeng salah satu kekuatannya. Sekian penjelasan dari saya. Apabila banyak kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak.